Perbedaan e-commerce dengan e-business. Saya Fahmi Agung Widiatmoko, NIM 2017-0333 akan menjelaskan tentang materi e-commerce. Ini tugas Pak Arif dari e-business. Yang pertama, perbedaan e-commerce dengan e-business. Pengertian dari e-commerce ini transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik, seperti kita melakukan transaksi dari e-commerce Tokopedia atau Shopee. Untuk klasifikasinya dari business to consumer ini biasanya dari perusahaan ke konsumen. Untuk business to business ini dari perusahaan bahan baku ke perusahaan produksi. Untuk business to consumer ini biasanya dari perusahaan bahan baku terus ke perusahaan produksi, lalu perusahaan produksi memproduksi barang, lalu kita akan diberikan ke konsumen. Untuk dari consumer to consumer ini biasanya dari orang yang semisal pecinta HP menjualnya ke orang yang mau beli HP itu. Mobile e-commerce ini biasanya dari e-commerce untuk mobile atau di HP. Untuk location based commerce ini biasanya untuk transaksi COD, semisal tapi ini harus menghubunginya via online dulu. Ini biasanya untuk transaksi yang berat di ongkir. Untuk istilah business e-commerce ini sama seperti sebelumnya untuk location based commerce. Untuk business template biasanya ini misal jasa kayak outsourcing. Untuk klasifikasi lanjutan. Yang pertama, kolaboratif commerce. Ini biasanya misal Tokopedia kayak menjual baju, mouse, dan lain-lain. Untuk e-learning ini seperti Sunan, yaitu e-commerce yang dikhususkan untuk pembelajaran. Untuk e-government ini e-commerce yang dikhususkan untuk pemerintahan seperti situs-situs dinas. Untuk infrastruktur ini internet, ini adalah jaringan yang menghubungkan kita seluruh dunia atau secara global. Sementara internet ini hanya untuk lingkungan perusahaan. Untuk extranet ini perusahaan untuk koneksi antara perusahaan ke perusahaan, tapi dengan sesuatu yang lain kita menghubungkannya seperti perusahaan bank menghubungkan dengan cabang-cabangnya. Untuk ini ada 5 area pendukung e-commerce. Yang pertama ini kebijakan publik yang berdasarkan dari UU ITE. Untuk yang kedua ini trik marketingnya. Biasanya ini ada advertisement untuk kita sponsorkan atau iklankan di YouTube maupun di TV ataupun di sosial media. Untuk layanan pendukung ini kita harus mempunyai infrastruktur dan internet, layanan internet. Untuk hubungan bisnis ini biasanya dari gabungan, kita mempunyai gabungan dari perusahaan ke perusahaan untuk membentuk e-commerce. Yang terakhir kali adalah manusianya. Bisnis pengertiannya, kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik. Tidak seperti e-commerce. E-commerce itu hanya berdasarkan jual beli. Untuk bisnis ini yang terus perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari e-business. Supply chain management, suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. E-business ini tentang komponen supply chain. Yang pertama ini upstream supply chain. Nah, upstream supply chain ini adalah aktivitas daripada penyalur pabrikan atau assembler dan para penyalur lainnya. Untuk internal supply chain ini, semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Untuk downstream supply chain ini, semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Nah, ini ada tipe dari supply chain, membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian yang ulang yang berkelanjutan, terus build to order. Ini merupakan model suatu perusahaan yang langsung mulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan seketika pesanan tersebut diterima, semisal langsung menjual beli VGA, IPU. Untuk channel assembly merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Ini semisal kayak produk kita merakit komputer, lalu kita akan menjualnya menjadi PC build up atau yang sudah dirakit. Berikut adalah contoh supply chain dari e-auction PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita akan melakukan perintah dari e-auction, e-procurement, e-sourcing or tender, collaborative commerce platform, e-business center, DC, bidding group, and edge. Yang pertama ini ada service provider,
Jalintrade.com ini hanya diakses untuk domestic supplier. Sementara ini kalau international supplier ini diakses oleh Global Trading Web. Ini contoh supply chain lanjutan. Yang pertama ini akan memproduksi, lalu kita akan ini kan dikirimkan ke warehouse, gudang, lalu setelah itu akan diakses oleh penduduk desa maupun kota. Ini dari supply chain planning PT Carrefour pada 2016. Sekian dari presentasi saya, Fahmi Agung Hidayatmoko, NIM 2007-5303.